Pada episode ini, seorang penjahat bayaran kembali melakukan penyamaran dengan mengubah wajahnya. Dia mendapat perintah agar menyingkirkan Jong-gwon terlebih dahulu, sebelum membunuh Do-hee. Sementara itu, Jong-gwon menerima kabar bahwa Do-hee telah ditahan polisi. Dia segera berlari untuk menemui Do-hee. Namun, Jong-gwon bertabrakan dengan penjahat tersebut, yang ternyata telah menusuknya dengan pisau. Jong-gwon tidak berdaya tanpa kekuatannya. Untungnya, Park Bo-gyu datang menolong Jong-gwon. Dia segera membawanya ke rumah sakit. Dokter menginformasikan bahwa kondisi Jong-gwon kritis. Sebab, dia mengalami luka parah pada katup jantungnya. Bahkan, kemungkinan besar dia tidak akan mampu bertahan hingga esok hari. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Do-hee sedang diinterogasi oleh polisi atas tuduhan pembunuhan Ju Chon-suk. Tak lama kemudian, Do-hee mendapat kabar bahwa Jong-gwon telah ditusuk oleh orang tak dikenal. Mendengar hal itu, Do-hee meminta polisi agar mengizinkannya pergi menemui suaminya. Do-hee dan Sok-hun segera menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Jin Ga-young justru menyalahkan Do-hee, karena dialah penyebab Jong-gwon mengalami masa kritis. Park Bo-gyu berusaha menenangkan Jin Ga-young. Kemudian, Do-hee menghampiri Jong-gwon. Dia sangat khawatir dengan kondisi Jong-gwon. Dia memberikan simbol kekuatannya, agar Jong-gwon cepat pulih. Hal itu disaksikan oleh Sok-hun. Do-hee menangis, karena Jong-gwon belum juga siuman. Dia menyesal karena terlambat menolong Jong-gwon. Namun tak diduga, kekuatan Jong-gwon kembali muncul, dan membuatnya siuman dari masa kritisnya. Dia meminta Do-hee untuk berada di sisinya. Sebab, dia perlu mengisi kekuatannya. Sok-hun semakin curiga terhadap Jong-gwon, sebab dia bisa dengan cepat melewati masa kritisnya tanpa menggunakan alat bantu oksigen. Kemudian, Sok-hun meminta Do-hee untuk kembali ke kantor polisi. Keesokan harinya, Do-hee dibebaskan karena dia tidak terbukti melakukan pembunuhan terhadap Ju Chon-suk. Di sisi lain, geng anjing liar menjenguk Jong-gwon. Mereka berjanji akan menangkap orang yang telah menusuknya. Jong-gwon sangat senang saat Do-hee datang menjenguknya. Jong-gwon meminta pulang ke rumah, karena dia ingin mengisi kekuatannya bersama Do-hee, agar dia cepat pulih. Jong-gwon merasa bingung, karena kekuatannya tidak stabil meskipun sudah bergandengan. Mereka mencoba berpelukan agar kekuatannya bekerja. Keesokan harinya, Jin Ga-young menemui Do-hee. Dia meminta Do-hee untuk berhenti memanfaatkan kekuatan Jong-gwon. Sebab, Jong-gwon hampir mati gara-gara Do-hee. Kemudian, Jin Ga-young memeluk Jong-gwon. Dia sangat bersyukur Jong-gwon bisa kembali beraktivitas. Do-hee merasa cemburu melihat kedekatan Jong-gwon dengan Jin Ga-young. Jin Ga-young meminta Jong-gwon untuk menjauhi Do-hee. Sebab, alasan kekuatannya tidak stabil, karena Jong-gwon semakin bersikap seperti manusia. Jin Ga-young memintanya untuk kembali seperti demon yang tidak menyukai manusia yang lemah, termasuk Do-hee. Do-hee merasa tidak tenang, karena perkataan Jin Ga-young yang menyebutnya sebagai penyebab Jong-gwon kehilangan kekuatannya. Do-hee berpikir akan mengakhiri balas dendamnya, agar tidak ada lagi yang menjadi korban karena keegoisannya. Keesokan harinya, dilakukan rapat Dewan Direksi. Do-hee menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan Komisaris Mirai Group. Dia juga menyampaikan akan menyerahkan semua warisan Ju Chon-suk untuk mengakhiri konflik keluarga yang sedang terjadi saat ini. Jong-gwon merasa bingung dengan keputusan Do-hee.
Dia meminta Do-hee untuk jujur, hal apa yang membuatnya menyerah begitu saja. Do-hee beralasan bahwa dia sudah tidak lagi percaya Jong-gwon akan mampu melindunginya dari serangan penjahat. Sebab, saat ini Jong-gwon sangat lemah, bahkan dia tak bisa melindungi dirinya sendiri. Jong-gwon meminta Do-hee untuk kembali berjuang menangkap pelaku yang telah membunuh Ju Chon-suk. Namun, Do-hee menolak. Sebab, dia tidak ingin kehilangan orang-orang terdekatnya lagi. Dia juga khawatir, Jong-gwon akan kembali terluka karena dirinya. Jong-gwon menegaskan Do-hee tidak perlu mencemaskan dirinya. Sebab, apa yang terbaik bagi Do-hee, itulah yang terbaik juga bagi dirinya.